Amsal 27 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Sekali lagi saya membaca ayat ini, perhatikan. Amsal 27 ayat 9, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jadi dari ayat ini Tuhan itu sedang mengingatkan, kalau kita itu berfokus kepada penderitaan, maka akan merusak jiwa. Alkitab katakan penderitaan merobek jiwa. Jiwa itu berbicara apa? Jiwa itu berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Jadi itu sebabnya memang kehidupan di dalam hidup ini diwarnai dengan berbagai persoalan, permasalahan. Betul tidak, saudara? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak menghendaki agar saudara dan saya itu hidup terus di dalam penderitaan. Jadi itu sebabnya memang menghadapi dengan berbagai penderitaan ini, kehidupan kita itu tidak boleh menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadi berbicara tentang penderitaan itu, mau berkurang atau tambah, itu tergantung keputusan. Jadi artinya begini, penderitaan, bila di dalam kehidupan ini kita menghadapi masalah, persoalan, sehingga kita itu menderita, ya, asal kita itu punya sukacita, maka penderitaan kita akan berkurang 50%. Betul tidak, saudara? Apalagi, ya, seandainya di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai masalah, persoalan, sampai kita menderita, asal pikiran kita positif, saya sangat percaya itu akan berkurang penderitaan kita 75%. Betul? Apalagi di dalam kehidupan ini, pada waktu kita menghadapi persoalan, permasalahan sehingga kita itu menderita, ya, asal mata kita tertuju kepada Tuhan dan fokus hidup kita itu kepada upah dan mahkota yang Tuhan sediakan, saya percaya penderitaan itu akan berkurang 90%. Amin. Apalagi di dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai persoalan, masalah di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, sehingga mau tidak mau kita itu menderita. Ya, asal iman kita itu mau berkata bahwa kemustahilan pasti diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan dan keajaiban, maka penderitaan kita akan berkurang berapa? 100%. Amin, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam kehidupan ini kita menghadapi permasalahan, persoalan, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan pekerjaan, kita menderita, tapi disertai dengan sungut-sungut, maka penderitaan itu beratnya akan bertambah. Jadi berapa? 200%. Betul tidak, saudara? Apalagi bila di dalam kehidupan ini kita menghadapi persoalan, permasalahan, ya, sehingga kita menderita, tetapi kehidupan saudara dan saya tidak mempunyai iman, maka beratnya itu akan jadi tambah berapa? 300%. Apalagi kalau pada waktu kita itu menghadapi persoalan, permasalahan sehingga kita menderita, kita depresi terus, kita stres terus, kita tertekan terus, kita merasa tidak berguna lagi, ya, kita menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, maka penderitaan itu akan naik jadi berapa? 500%. Betul ya, saudara? Jadi itu sebabnya saya mau katakan, sebenarnya ya, Tuhan mau lewat pemberitaan firman hari ini, Tuhan ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita itu menyerah menghadapi berbagai permasalahan, problem. Amin. Sebab Alkitab katakan apa? Yesus sendiri berkata begini, saudara. Ya, kemudian mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Anak manusia itu bisa berbicara saudara dan saya, ya, harus menanggung banyak penderitaan. Jadi yang artinya apa? Lewat penderitaan
kita seharusnya itu bersyukur. Sebab apa? Kita itu dilayakkan sama seperti Yesus gitu, saudara. Jadi yang artinya jika hari-hari ini kita mengalami banyak penderitaan, mungkin dicaci, mungkin difitnah, mungkin dilecehkan, mungkin kita dituduh, dan banyak persoalan yang berat di dalam hidup kita, seharusnya kita harus plong. Amin. Sebab apa? Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus pun ya, sebelum menyerahkan dirinya, Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita ini banyak permasalahan, saya mau katakan jangan pernah menyerah. Ya, jadi kunci berkat Tuhan itu sukacita, ucapan syukur, apalagi pikiran positif, mata tertuju kepada Tuhan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.